Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara pribadi dan organisasi, saya meminta maaf kepada wartawan Indonesia melalui Pak Yudi bahwa podcast yang berbunyi seperti ini itu bersalah. Saya di sini akan membahas tentang wartawan Indonesia, yang mana di Indonesia ini banyak sekali wartawan yang tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik dan juga kode jurnalistik. Mengenai klarifikasinya ada di akhir video ini. Serta video yang dikritisi juga sudah dikunci. Tapi karena kasih sayang Pak Yudi sehingga saya harus meminta maaf kepada hadirin sekalian. Kita kali ini melanjutkan judul pertama tentang wartawan sekolah. Perlu diketahui bahwa anak-anak kita itu di sekolah-sekolah banyak yang hobi menulis tetapi tidak ada salurannya tinggi, maka kemarin kita memanggil siswa-siswa yang memang hobi menulis dan tulisannya belum pernah dipublikasikan. Sebab aturan itu adalah untuk keselamatan. Makanya kalau orang yang tidak tidak keberaniannya tidak terlalu besar, mulai saja dari tulisan tentang puisi, bercerita tentang keindahan alam, bercerita tentang apa. Tetapi kalau pemberitaan tentu ada aturannya. Mari kita panggil Bapak Yudi dari media ya. Oke, mangga Pak Yudi. Sebenarnya dengan Pak Yudi itu sudah selesai karena sudah komunikasi dan dipanggil untuk podcast mengklarifikasi hal ini. Namun karena kasih sayang beliau, maka saya harus meminta maaf secara hadirin sekalian, Pak Yudi ini adalah orang tua siswa yang benar-benar berkecimpung di dalam dunia media. Dan insya Allah suatu saat nanti kita akan meminta izin kepada beliau agar sekolah-sekolah seluruh Indonesia yang ingin membuka latihan membuat media sekolah nanti mungkin bisa menghubungi nomor WA beliau atau bisa dituliskan juga di bawah podcast ini. Mari kita saksikan dulu bagaimana memotivasi siswa supaya menjadi penulis yang handal, dipupuk dari awal, tentu tidak melanggar aturan. Mangga Pak Yudi. Ya, Alhamdulillah saya berkesempatan juga diundang ya sama Pak Haji lah kemarin untuk menjelaskan apa sih itu jurnalistik. Podcast ini kita sudah yang kedua atau ketiga ya? Waduh, yang dulu membahas kedua. Oh, kedua. Ya, oke. Ini yang kedua hadirin sekalian ya. Oke. Sebelumnya kita membahas tentang Saya malah lupa lagi. komite sekolah. Oh. Kebetulan saya Bukan dekan kalau nggak salah. dekan. Ya, dekan. Jadi ada tiga berarti itu. Ada tiga ya. Dan kali ini kita akan membina siswa kita. Yang mana Pak Yudi tentang motivasi dulu ya. Siap. Siswa ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Yudianto, saya pimpinan redaksi dari Media Kabar Daerah Jawa Barat yang sudah berverifikasi Dewan Pers. Di sini mungkin saya melihat ya Pak Haji, di sini minat tulis anak-anak sebenarnya besar, luar biasa. Sehingga mereka punya imajinasi yang bagus menurut saya. Tapi banyak ketakutan. Nah, kalau saya kebetulan kan anak saya di sini, Erin ini juga penulis juga ya. Ya, kebetulan kalau dia speknya itu saya ajarkan lebih berani. Oh, malah dia berani ya? Lebih berani. Kalau saya malah jangan dulu deh kalau gitu. Makanya kenapa dia saya lengkapi dengan surat tugas dengan KTA. Oh, dia udah punya KTA ya? Udah. Makanya saya selalu mengajarkan dia apa sih arti jurnalistik. Karena begini, ada Sebentar dulu. Tolong Pak Nanang nanti sebagai Wakasek kita panggil nanti Erin di kelas mana? 6 anak tersebut mereka memiliki profesi yang berbeda-beda, sangat luar biasa kan dengan Bapak Yudi. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Yudi bagaimana cara Bapak Yudi mendidik ke 6 anaknya. Hai Erin. Gimana kabarnya Rin? Alhamdulillah sehat tuh. Baca dulu ya. Ya, biar kelihatan wajah cantiknya. Nah, ini. Nah, beliau juga sudah mendapatkan kartu KTA. Ya. Apa sih? Boleh dijelasin sama sahabat Apung? KTA itu kartu tanda anggota. Dimana kalau misalkan yang udah ada KTA pasti dilindungi. Boleh dikasih tahu sama sahabat Ini- bentuk KTA itu seperti apa sih gitu Ini kan? Pasti kartu belum. KTA-nya. Iya. Ini kartu tugasnya. Oh, ada 2 kartu ya? Iya. Ada kartu KTA dan kartu Kartu tugas.
Ya. Di antara keempat judul, wartawan sekolah 4A, B, dan C, juga judul menulis itu menyenangkan. Salah satu di antaranya yang 4A ini wartawan sekolah Sejak ada protes dari Pak Yudi atau dikunci, maka video itu sesungguhnya sudah dikunci dan tidak bisa dipublikasikan lagi. Namun jika diperlukan kuncinya bisa dibuka, barangkali begitu ya. Jika kalimat pembuka dalam podcast ini dianggap menyalahi aturan, kami memohon maaf sekali lagi atas nama individu dan organisasi. Dan juga kode jurnalistik. Oleh karena itu, kita akan panggilkan Aca untuk wawancara di depan. Mudah-mudahan jika ini saya keliru, saya minta maaf. Itu barangkali Pak Yudi jawabannya. Klarifikasinya berarti di sini itu tidak semua wartawan, tetapi hanya sebagian saja. Yang mana di Indonesia ini banyak sekali wartawan yang tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik dan juga kode jurnalistik. Oleh karena itu, kita akan panggilkan Aca untuk... Ini hanyalah kata pembuka, bukan sebuah kesimpulan. Demikian penjelasan lebih rinci ada di akhir video ini. Dan podcast mengenai hal tadi, wartawan sekolah 4A-nya itu sudah dikunci sejak Pak Yudi itu komplain ke redaksi. Dan yang 4B-nya Pak Yudi yang berbicara tentang kode etik, kemudian wartawan sekolah 4C-nya berbicara tentang mendidik anak, dan bahkan anaknya Pak Yudi sendiri diwawancara langsung seperti ini. Ini kartu tugasnya. Oh, ada 2 kartu ya? Iya. Ada kartu KTA dan kartu tugas. Ya, jadi sahabat aku sudah tahu ya bagaimana bentuk kartu KTA. Jika memang dianggap keliru, mohon maaf karena guru yang tadi juga baru pertama kali belajar podcast dan saya menganggap itu tidak melanggar aturan karena dia mengatakan kan tidak semua wartawan ya. Kalimatnya juga seperti kita dengar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gubuk aku. Saya di sini akan membahas tentang wartawan Indonesia. Yang mana di Indonesia ini banyak sekali wartawan yang tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik dan juga kode jurnalistik. Oleh karena itu, kita akan panggilkan Aca untuk wawancara di depan sini. Silakan. Banyak sekali artinya tidak semua, tetapi yang termasuk kriteria tadi mengutip pendapatnya sendiri atau tidak mengungkapkan sesuai fakta yang ada. Dan saya anggap Pak Yudi ini berbicara seperti ini karena punya etikat baik untuk sekolah tempat anaknya belajar agar tidak tercoreng. Saya anggap ini hal baik. Terima kasih Pak Yudi atas kritik, saran, dan untuk pengembangan podcast dan dunia tulis menulis di grup literasi sekolah mempergunakan domain MyID. Mudah-mudahan Pak Yudi tidak bosan-bosan untuk terus mengkritisi kami, tapi mohon maaf jika saya terpaksa membuka tadi tentang tulisan-tulisan yang dibuat Pak Yudi. Karena acuannya adalah sebagai berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wartawan dan media sangat penting di sebuah negara. Seperti dalam perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan. Lewat media cetak dan media elektronik. Untuk itu, jangan remehkan peranan media untuk kemajuan bangsa dan negara. Namun perlu diberantas tentang lahirnya oknum yang melanggar kode etik. Citra wartawan itu begitu mulia. Jangan dirusak. Mari kita bina generasi muda untuk mencintai profesi sebagai jurnalistik yang taat pada kode etik. Itulah wartawan yang benar-benar mulia untuk melestarikan bangsa ini. Setiap langkahnya itu ibadah.
Di dalam isi berita dirinya sebagai narasumber inilah menyalahi kode etik jurnalistik, jelas mantan Sekjen PWI Pusat periode tahun 2008 sampai dengan 2018. Henry Bangun menyebut inilah ciri oknumnya. Anggota Dewan Pers, Henry Khairuddin Bangun melarang seorang wartawan merangkap menjadi anggota Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM, maupun menjadi anggota Ormas juga sebaliknya. Hal ini dilansir dari sulutgonline.com. Dikatakan Henry saat memberikan materi kepada puluhan wartawan yang melakukan studi banding di ruang pertemuan gedung Dewan Pers di Jakarta.